Anak tega bunuh ibu kandung. Mobil tabrak pohon dan timpa pengendara motor. Anggota BPBD evakuasi pria obesitas. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Pagi. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, inilah Kompas Pagi di Kompas TV, independen terpercaya. Berita pertama dari Jember, Jawa Timur. Aksi pencurian modus pecah kaca mobil terjadi di Jember, Jawa Timur terekam CCTV. Tas berisi uang jutaan rupiah yang baru diambil dari bank dan surat dokumen penting raib digondol pelaku. Aksi pencurian bermodus pecah kaca mobil terjadi di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Keranjingan, Kecamatan Sumbersari, Jember, Jawa Timur terekam CCTV. Terlihat 2 pelaku mengendarai sepeda motor mendekati mobil korban yang diparkir di tepi jalan. Salah satu pelaku memecahkan kaca pintu pengemudi mobil dan membawa kabur tas berisi uang tunai 8 juta rupiah serta sejumlah dokumen penting milik sekolah. Aksi pencurian diketahui setelah warga berteriak dan memberitahu korban yang sempat melihat aksi pencurian. Saat ini kasus pencurian modus pecah kaca mobil telah ditangani Unit Reskrim Polsek Sumbersari, Jember. Apa aja yang diambil? Tas, kalau yang diambil tas, cuma di tas itu ya macam-macam berkas ya. Ada berkas keuangan, bukti nota, segala macam, buku kas, ada kunci berangkas, ada stempel, cek biru, uang sekolah. Ada uangnya 8 juta. Insya Allah 8 juta. Ya. Merasa dikuntit atau bagaimana, Pak? Saya nggak tahu, nggak curiga sampai segitu, saya nggak tahu. Karena selama ini alhamdulillah aman-aman saja dia. Tas berupa dengan isi uang 8 juta rupiah sudah hilang. Nah, menurut keterangan dari warga, pelaku adalah 2 orang menggunakan kendaraan sepeda motor. Yang depan atau yang gonceng itu memakai helm, kemudian yang belakangnya tidak memakai helm. Kemudian diinformasikan oleh warga atau saksi bahwa pelaku setelah mengambil barang dalam mobil tersebut melarikan diri ke arah selatan, ke arah Ajung. Masih soal pencurian, sebuah video CCTV yang viral di media sosial merekam detik-detik komplotan maling menggondol sepeda motor milik karyawati apotek di kota Surabaya, Jawa Timur. Meski motor sudah terkunci setir, pelaku sempat balik 2 kali untuk melancarkan aksinya. Aksi pencurian ini terjadi di parkiran sebuah apotek di Jalan Kupang Jaya, Kelurahan Sonok Wijenan, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya. Dalam rekaman CCTV berdurasi 4 menit 1 detik, terlihat 2 orang pria beraksi secara terorganisir. Satu pelaku bertindak sebagai joki, sementara satu pelaku lainnya berperan sebagai eksekutor. Pelaku sempat menghampiri motor namun gagal. Hingga di percobaan kedua, pelaku berhasil membawa motor tanpa hambatan meski motor sudah dikunci setir. Kejadian ini diketahui korban saat melihat pelaku sudah membawa kabur motor dengan posisi masih di dalam gedung sehingga tidak sempat untuk menghentikan pelaku. Atas kejadian ini, korban telah melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Sukomanunggal. Lepas jas hujan, saya di dalam, kan di kastok biasanya. Terus waktu saya keluar, itu orangnya sudah nyampe sini. Saya sadarnya waktu sepeda motor saya. Terus saya lihat sini ternyata emang bener. Waktu itu orangnya udah turun. Tapi nggak sempat teriak untuk maling. Sempat kan di dalam. Sepi juga di sini. Itu kondisi motor sudah dikunci setir, Pak? Sudah, orangnya datang 2 kali soalnya. Berita selanjutnya, seorang debt collector di Jombang, Jawa Timur dianiaya orang tak dikenal hingga mengalami sejumlah luka di tubuhnya. Polisi masih memburu pelaku. Mas, udah sehat, enak.
Dian Bayu Prakoso, seorang debt collector, diselamatkan warga sekitar usai meminta pertolongan lantaran mendapat penganiayaan dari orang tak dikenal di Jombang, Jawa Timur. Saat itu korban yang mengendarai motor dihentikan oleh pelaku yang berpura-pura menanyakan alamat. Namun setelah korban berhenti, pelaku langsung menganiaya dengan senjata tajam. Warga yang mendengar suara korban meminta tolong langsung melerai, namun pelaku melarikan diri. Dia itu di sini itu sudah luka-luka, lajeng rame-rame Pak RT ini keluar, berusaha dipisah, ternyata pelakunya langsung kabur. Polisi menyebut korban diduga sudah dibuntuti oleh pelaku sebelumnya. Polisi sudah mengidentifikasi sosok pelaku dan segera melakukan penangkapan. Jadi sampai saat ini kita sudah identifikasi pelakunya itu siapa. Sudah kita identifikasi, saat ini kita lakukan penyelidikan untuk kita kejar. Terkait motif, kepolisian masih mendalami kemungkinan adanya kaitan antara aksi penganiayaan ini dengan pekerjaan korban sebagai debt collector. Muhammad Syafiuddin, Kompas TV, Jombang, Jawa Timur. Masih soal kriminal, polisi masih memburu terduga pelaku pembunuhan terhadap ibu kandungnya di Ponorogo, Jawa Timur. Pelaku diduga kabur ke wilayah Gunung Kidul setelah menitipkan tas berisi senjata tajam yang digunakan untuk membunuh ibunya pada seorang tetangga. Suasana duka masih menyelimuti rumah keluarga korban bernama Nur Aini di Desa Golan, Kecamatan Sukorejo, Ponorogo. Sejumlah kerabat berdatangan untuk berbelasungkawa atas peristiwa tragis yang menghilangkan nyawa ibu malang ini. Garis polisi juga masih terpasang di sekitar lokasi ditemukannya jasad korban. Anak korban, Muhammad Gilang, juga tidak bisa menutupi rasa dukanya kehilangan ibu kandungnya. Ironisnya, sang ibu tewas di tangan kakak tirinya sendiri. Gilang tak menyangka kakak tiri yang selama ini dikenal baik dan perhatian justru berbuat brutal terhadap sang ibu. Pendiam, baik, pengertian juga. Sering ngobrol sama Mas juga? Sering. Akrab ya Mas? Dengar kabar ibu meninggal itu bagaimana Mas? Sempat shock gitu ya, kaget. Ya, terus nggak nyangka aja yang 4-5 hari yang lalu. Terakhir ketemu. 4-5 hari saya. lalu. Oh main ke sana? Oke, di rumah saya. Pas cerita sama saya itu ya dengan ekspresi marah gitu, tapi ya enggak marah-marah gitu, ya penuh dengan dendam lah. Polisi masih terus melakukan pendalaman terkait dengan kasus pembunuhan ini. Hasil penyelidikan sementara, pelaku kabur ke wilayah Gunung Kidul, Yogyakarta. Dugaan ini muncul karena pelaku sempat meninggalkan barang berupa tas berisi senjata tajam pada seorang warga. Dugaan sementara, pelaku tega menganiaya ibu tirinya hingga tewas lantaran karena terlibat cekcok masalah keluarga dengan sang ibu. Tim penyidik melakukan pendalaman dan mendapatkan informasi keberadaan pelaku di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Masyarakat memberikan informasi bahwa pelaku memberikan tas dan kunci kendaraan sepeda motor untuk diserahkan kepada pihak berwajib. Jauh ini berdasarkan hasil pendalaman kami, memang ada ketidakcocokan antara pelaku dan ibu korban itu. Kini, tim SAR dan polisi dari Satreskrim Polres Ponorogo melakukan pencarian di wilayah Laut Selatan di kawasan Gunung Kidul, Yogyakarta. Hendra Setiawan, Kompas TV, Ponorogo, Jawa Timur. Sebuah mobil menabrak pohon di bahu jalan di Jalan Pagesangan, Surabaya hingga terguling dan menghantam seorang pengendara sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan. Akibat kejadian ini, seorang wanita pengendara motor mengalami luka di bagian kepala dan kaki harus dilarikan ke rumah sakit. Inilah detik-detik kecelakaan yang terekam kamera CCTV. Sebuah mobil tiba-tiba oleng ke kiri, menabrak pohon di bahu jalan, kemudian terguling. Naas bagian belakang mobil menghantam seorang wanita pengendara sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Pagesangan, Surabaya.
Pasca kejadian, sejumlah warga di lokasi beramai-ramai membantu mengembalikan posisi mobil yang terguling. Akibat kecelakaan ini, seorang wanita pengendara sepeda motor berinisial BM, usia 52 tahun, mengalami luka di bagian belakang kepala dan kaki sehingga harus dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Kejadiannya mobilnya dari arah selatan sana. Tiba-tiba langsung banting ke oleng ke kiri ya? Iya, langsung nggak oleng sih. Kalau langsung ke kiri, nabrak pohon ini, Mas. Nabrak pohon ini, ibunya dari arah utara ya, dari belakang sini. Kena temper. Kena temper yang bagian mobil bagian belakang. Itu mobilnya kenceng atau pelan, Mas? Kalau mobilnya nggak seberapa kencang, Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya mengevakuasi seorang pria yang mengalami obesitas untuk dirujuk ke rumah sakit. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena bobot pasien yang mencapai lebih dari 200 kg. Petugas BPBD Kota Surabaya mendapat laporan permintaan bantuan medis dari warga di kawasan Pandugo Rungkut, Surabaya, Jawa Timur. Petugas diminta untuk membantu evakuasi seorang warga yang sedang sakit untuk dibawa ke rumah sakit. Kondisi pasien tidak kuat berjalan karena mengalami obesitas dengan berat badan lebih dari 200 kg. Proses evakuasi untuk membawanya dari dalam rumah ke ambulans berlangsung dramatis. Bahkan tandu penyelamat yang membawa pasien terpaksa didorong di lantai karena akan berisiko jika digotong. Menurut petugas BPBD Kota Surabaya, Faruk Arya, pria tersebut mengeluh sakit perut. Pasien yang ingin ke rumah sakit namun tidak bisa dikarenakan untuk bobot ya, untuk kondisinya dengan berat badan kurang lebih 200 kg. Jadi tidak bisa menaiki kendaraan sehingga menelpon 112 dan kami dari Pusko Timur dan Pusko Jemur Sari meluncur ke lokasi. Proses evakuasinya sempat mengalami kesulitan atau seperti apa, Mas? Untuk evakuasi kita mengalami kesulitan dikarenakan untuk pasien juga duduk di bawah lantai ya, duduk di bawah lantai. Jadi kita evakuasinya untuk memindahkan pasien ke tandu basket, kita mengalami kesulitan. Akhirnya kita menggunakan bed cover. Bed cover kita angkat kurang lebih 4 orang. Dibutuhkan lebih dari 6 orang untuk bisa mengangkat tubuh pasien ke dalam ambulans. Pasien akhirnya berhasil dibawa petugas BPBD Kota Surabaya ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan medis. Mahendra Trigenanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. 3 siswa luka terkena plafon sekolah ambruk. Informasinya hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah di Kompas Pagi. Saudara, plafon satu ruang kelas SMP Negeri 60 Surabaya roboh mengakibatkan 3 siswa menjadi korban luka dan dirawat di UKS sekolah. Pemkot Surabaya membentuk Satgas Revitalisasi Sekolah dan evaluasi bangunan sekolah di Surabaya. Robohnya plafon salah satu ruangan di SMPN 60 Surabaya tersebut terjadi diduga akibat cuaca buruk dan angin kencang. Pemkot Surabaya melalui BPBD Kota Surabaya mengerahkan tim untuk melakukan pembersihan, reruntuhan dan evakuasi siswa dan memasang batas larangan melintas karena dianggap masih berbahaya. Salah satu siswa yang berada di tempat kejadian menyebut ada 3 siswa yang terkena runtuhan plafon saat berada dalam ruangan kelas. Ketiga siswa mendapatkan perawatan di ruang UKS sekolah dan dalam keadaan baik dan tidak mengalami luka serius. Pemerintah kota memastikan proses belajar siswa dipindah ke ruangan lain, termasuk ruang BK, musola, dan halaman sekolah. Untuk bangunan rusak, Pemkot Surabaya juga telah membentuk Satgas Revitalisasi dan evaluasi bangunan sekolah rusak guna mempercepat proses perbaikan. Jadi kita lihat, kalau tadi saya belum dapat laporan terakhir, itu nanti kalau ternyata hanya 1 kelas, 2 kelas, ya enggak lah. Berarti ada, kan yang terjadi cuma 1 kelas tuh. Berarti ada 1 yang nanti akan berinteraksi. Kita gabungkan dengan
kelas yang dalam yang sama ya, kelas 1 ya, kelas 1 untuk dari jumlahnya yang akan diperbanyak, kita percepat untuk pembangunan. Tapi mengantisipasi. Tadi benar nggak ada yang tertimpa reruntuhan di lantai 3? Iya, tapi nggak terlalu parah, cuman shock terus sesak. Berapa anak yang tertimpa? 3. Iya. Itu saat proses belajar mengajar apa gimana, Dek? Itu, iya pas ada, tapi nggak ada gurunya kayaknya, masih dikasih tugas saja. Langsung tiba-tiba jatuh gitu ya? Curah hujan tinggi sejumlah wilayah di kota Jember, Jawa Timur tergenang banjir. Puluhan sepeda motor yang nekat menerobos genangan mesin mati dan mogok. Banjir diakibatkan tersumbatnya saluran air dari sampah. Inilah air banjir yang merendam wilayah Jember saat terjadi hujan deras. Salah satunya di Jalan Kaliurang, Kecamatan Sumbersari. Ketinggian air banjir antara 50 cm hingga hampir 1,5 meter sehingga membuat pengendara terseret dan terjatuh. Puluhan pengendara sepeda motor yang nekat menerobos air banjir membuat mesin sepeda motor mogok dampak terkena air. Warga menutup akses jalan hingga air banjir surut agar pengendara sepeda motor tak melintas lagi. Banyak yang mogok dari tadi. Ini memang sering terjadi atau gimana, Mas? Kalau di sini sih kalau hujannya deras, lumayan deras ya sering banjir kan. Sampai berapa ketinggian? Kalau ketinggian tergantung areanya sih Pak. Kalau area yang di sini agak rendah, tapi kalau yang area depan Alfamart sana lumayan lebih tinggi. Sampai 1 meter Pak? Lebih kayaknya sepinggang orang Jawa. Selain tingginya curah hujan, banjir di 13 titik di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Sumbersari, Patrang, dan Kaliwates ini juga disebabkan adanya saluran air tertutup sampah. Selain hujan deras penyebabnya apa, Pak? Lebih banyak karena faktor ketidakdisiplinan ya. Dari selokan-selokan kita banyak sekali yang mungkin mampet tadi itu diduga, sehingga menyebabkan banjir luapan. Air tidak bisa mengalir masuk ke sungai dan terhambat kemudian masuk ke jalan-jalan. Meski banjir berangsur surut, namun banjir berpotensi lagi jika terjadi kembali hujan deras. Hal ini bisa terjadi bila sampah yang menyumbat saluran air tak segera dibersihkan. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Surabaya gelar sosialisasi mitigasi bencana ke siswa sekolah dasar. Hal yang sama juga dilakukan Palang Merah Indonesia Jember yang turut menggelar simulasi penyelamatan dan penanganan gempa bumi dengan melibatkan siswa-siswi sekolah di Jember, Jawa Timur. Sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, BPBD Kota Surabaya menggelar sosialisasi mitigasi bencana di sekolah dasar di kawasan Kupang Jaya, Surabaya. Tak hanya dilatih secara teori, siswa juga diberikan praktik untuk siap menghadapi bencana alam, terutama gempa bumi. Dalam sosialisasi mitigasi bencana, siswa diberi pengetahuan untuk menyelamatkan diri saat gempa terjadi. Mulai bersembunyi di bawah kursi atau meja, hingga berlari keluar bangunan dan berkumpul di area terbuka. Sosialisasi mitigasi bencana diharapkan agar masyarakat bisa memiliki bekal saat menghadapi bencana sehingga korban jiwa bisa dicegah. Kita ingin anak-anak kita ini bisa memahami tentang kebencanaan, khususnya bagaimana mereka mensikapi ketika terjadi gempa misalnya. Itu mereka harus bagaimana sih sebenarnya. Jangan sampai nanti mereka ini tidak paham bagaimana ketika berlindung, bagaimana mereka mengevakuasi dirinya ketika terjadi gempa. Palang Merah Indonesia Jember juga menggelar simulasi penyelamatan dan penanganan gempa bumi yang melibatkan siswa-siswi di SMK Negeri 4 Jember, Jawa Timur. Siswa-siswi dilatih menyelamatkan diri saat terjadi bencana gempa, diantaranya berlindung di tempat aman seperti di bawah meja agar tidak tertimpa runtuhan bangunan di ruang kelas. Kemudian, berlari menyelamatkan diri ke halaman sekolah yang dimungkinkan aman dari runtuhan bangunan. Simulasi juga diwarnai penyelamatan siswa yang terluka serta penanganan pertama yang dilakukan oleh guru dan tim usaha kesehatan sekolah serta Palang Merah Remaja sekolah. Kita ini ingin tahu simulasi bagaimana kesiapsiagaan siswa dalam hal ini ketika menghadapi situasi bencana, terutama gempa ya. Yang kita tidak tahu sewaktu-waktu mungkin bisa datang seperti itu. Materi apa saja yang diberikan ini, Pak? Banyak sekali ya simulasi-simulasi terkait dengan
bagaimana proses menyelamatkan diri, kemudian juga mitigasi ancaman-ancaman, bahkan mungkin juga kita juga diberi semacam pelajaran tanda-tanda akan terjadinya gempa yang kadang-kadang memang kita bisa dimitigasi. Kegiatan dimaksudkan memberikan edukasi tentang kesiapsiagaan bencana sehingga dapat memahami potensi ancaman gempa bumi serta melindungi diri dan menyelamatkan orang lain. Tim Liputan, Kompas TV, Surabaya dan Jember, Jawa Timur. Saudara, setelah sempat mahal, harga tomat di pasaran Kota Malang kini anjlok. Turunnya harga tomat ini dikeluhkan oleh petani yang mengaku tidak mendapat untung dengan harga tomat saat ini. Anjloknya harga tomat ini dikeluhkan oleh salah satu petani di kawasan Karangploso, Kabupaten Malang. Sebelumnya harga tomat sempat tembus Rp15.000 per kilogram. Kini harganya di tingkat petani turun menjadi Rp2.500 per kilogram. Asmanu, petani tomat bilang harga jual tomat Rp2.000 membuat petani merugi karena biaya produksi lebih besar. Apalagi saat musim hujan seperti saat ini, tanaman tomat membutuhkan biaya perawatan lebih tinggi seperti pupuk dan obat-obatan. Standarnya harga tomat di atas Rp5.000 per kilogram, karena dengan harga ini petani bisa menutup biaya produksi dan mendapatkan untung. Di atas Rp5.000 itu petani masih bisa dapat untung lah. Kalau Rp5.000 ke bawah sampai Rp3.000, yaitu nggak nutut. Biayanya karena biaya pupuk, obat kan sekarang kan ya juga mahal. Meski hanya bisa pasrah, para petani berharap harga tomat bisa kembali normal agar mereka tak terus mengalami kerugian. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. RS Menur Surabaya membuka layanan kesehatan pemeriksaan tidur khusus di klinik gangguan tidur dengan memanfaatkan teknologi. Layanan kesehatan ini bertujuan untuk membantu pasien dengan ragam gangguan tidur, salah satunya microsleep atau tidur singkat. Rumah Sakit Menur Surabaya menyediakan pemeriksaan tidur khusus di klinik gangguan tidur dengan pemasangan sensor di beberapa bagian tubuh. Pasien akan diobservasi selama tidur agar dokter dapat menilai kualitas tidur, efisiensi tidur, hingga stadium tidur yang dialami. Dokter spesialis saraf Rumah Sakit Menur Surabaya, Dr. Bimo Dwi Lukito mengungkapkan bahwa banyak pasien datang ke rumah sakit bukan dengan keluhan sulit tidur, melainkan merasa cepat mengantuk saat beraktivitas. Microsleep merupakan kondisi tertidur singkat tanpa disadari yang sangat berbahaya, terutama saat berkendara atau bekerja. Setelah dilakukan penelusuran, keluhan tersebut umumnya berkaitan dengan penurunan kualitas tidur di malam hari. Di klinik tidur yaitu tadi namanya terapi kognitif behavior terapi ya. Terapi perilaku kognitif untuk insomnia khusus gitu. Kita lakukan itu, kita evaluasi dulu dari pola sebelum tidurnya, saat tidurnya terganggu apa enggak, dan sesudahnya gimana gitu. Meski demikian, tidak semua gangguan tidur memerlukan pemeriksaan alat. Insomnia yang paling sering dialami masyarakat umumnya ditangani dengan evaluasi kebiasaan tidur dan terapi non-obat. Kebiasaan tidur sehat penting, seperti membatasi tidur siang, menghindari kafein dan rokok di malam hari, mengurangi penggunaan gawai sebelum tidur, serta menggunakan tempat tidur hanya untuk tidur. Tim Liputan Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Persebaya fokus jelang lawan Dewa United. Sesaat lagi informasinya, tetaplah di Kompas Pagi. Saudara, bersiap hadapi Dewa United, Persebaya Surabaya gelar latihan di bawah arahan langsung sang pelatih Bernardo Tavares. Bajul Ijo fokus kembalikan fisik pemain, termasuk 4 pemain asing baru. Persebaya Surabaya gelar latihan di lapangan ABC Kompleks Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu sore. Latihan diikuti seluruh pemain, termasuk 4 pemain asing rekrutan terbaru.
Latihan kali ini sebagai persiapan tim jelang melawan Dewa United di pekan ke-19 hari Minggu. Latihan fokus pemulihan kondisi fisik karena sejumlah pemain belum fit 100%. Sang pelatih Bernardo Tavares bilang, latihan dengan intensitas tinggi dilakukan untuk pemain yang belum 100% fit kondisi fisiknya. Selain itu, latihan transisi, menyerang dan bertahan juga diterapkan pelatih sebagai antisipasi permainan Banten Warriors. Okay, so we have some people that are not 100%, so we must, some of them, we're gonna try also training with intensity, but never forget the recovery from the last match. We go to make the target is offensive transition, defensive transition, but also don't forget the defensive organization and offensive organization, because we don't have too much time to prepare the next match. Serdadu The Green Force masih memiliki waktu 3 hari untuk mempersiapkan kekuatan terbaiknya jelang melawan Dewa United. Bruno Moreira dan kolega tengah dalam rasa percaya diri tinggi setelah meraih 4 kemenangan beruntun. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. PB Jarum gelontorkan bonus dengan total Rp512.700.000 untuk pebulu tangkis berprestasi sepanjang tahun 2025. Pebulu tangkis muda Salsabila Zahra Aulia ditahbiskan menjadi atlet muda terbaik di tahun ular kayu. ...47 pebulu tangkis mendapatkan apresiasi berkat prestasi yang ditorehkan di level nasional, internasional, dan peringkat terbaik BWF. Pada kategori atlet U17 dan U19 yang berjumlah 47 atlet, diberikan bonus dengan total nominal Rp101.700.000. Pasangan ganda campuran Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Emanuel Wijaya mendapatkan apresiasi usai menembus peringkat 15 BWF per 31 Desember 2025. Serta pasangan Bobby Setiabudi melatih Deva Oktavianti yang meraih peringkat 39 BWF per 31 Desember 2025. Sementara Salsabila Zahra Aulia yang bermain di sektor ganda putri dan campuran taruna ditahbiskan menjadi pebulu tangkis muda terbaik 2025. Kembali kepada misi dasar kita adalah regenerasi ya, dan itu acara penghargaan hari ini pun kita lakukan sebagai suatu kesinambungan. Artinya kalau regenerasi kan kita selalu mempersiapkan atlet-atlet pelapis yang bisa bersaing di tingkat dunia untuk kebanggaan Indonesia. Jadi ke depannya juga kita kan selalu melakukan ini secara konsisten dengan harapan kita selalu melahirkan atlet-atlet bulu tangkis Indonesia yang bisa kita sumbangkan ke pelatnas. Dapat apresiasi seperti ini pasti pengen upgrade diri jadi lebih baik dan lebih semangat lagi sih. Terdekat, para atlet U19 di bawah binaan PB Jarum akan mengikuti Seleknas 2026 3 hingga 7 Februari. Disusul sirkuit nasional A, U17, U19, dan Dewasa di Surabaya 13 sampai 18 April. Rini Tadiken, Andika Pratama, Kompas TV, Jakarta. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Wamenpora Taufik Hidayat pastikan akan ada apresiasi negara untuk para atlet NPC Indonesia usai bertarung di ASEAN Para Games Thailand. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat menyambut kedatangan ratusan atlet NPC Indonesia beserta ofisial setibanya di Bandara Adi Sumarmo. Wamenpora mengalungkan bunga dan memberikan ucapan selamat kepada para atlet sekembali dari tugas negara di ASEAN Para Games Thailand. Wamenpora Taufik Hidayat menyampaikan apresiasinya atas torehan prestasi bagi semua atlet. Meski dengan segala keterbatasan mampu mengharumkan Indonesia di kancah internasional. Taufik Hidayat memastikan negara akan memberikan bonus kepada para atlet. Besarannya menunggu instruksi dari Presiden. Pada perhelatan di Thailand, kontingen Indonesia finish di peringkat 2, meski pemusatan latihan hanya berlangsung selama 2 bulan. Insya Allah nanti dalam waktu dekat kita akan kabarin ke para game, karena saya nggak mau berasumsi sendiri juga, karena kita juga masih menunggu dari Bapak Presiden lewat ke Pak Menteri nanti. Yang pasti apresiasi dari negara pasti ada.
Demi perkuat pembinaan menuju Olimpiade 2028 Los Angeles, PBSI menerima dukungan Gimnasium dan Sport Science dari Kemenpora. Kemenpora dan PPPBSI melakukan serah terima alat-alat gimnasium dan Sport Science di Pelatnas PBSI Cipayung Rabu pagi. PBSI menerima bantuan peralatan gimnasium senilai 7,9 miliar rupiah, meliputi berbagai perangkat latihan fisik. Sementara pada aspek Sport Science, Kemenpora beri bantuan senilai 2,4 miliar rupiah, meliputi perangkat catapult dan cardiopulmonary exercise test. Kehadiran fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas latihan fisik atlet secara menyeluruh. Bantuan ini bukan sekedar pengadaan alat, melainkan bagian dari transformasi sistem pembinaan prestasi. Kita bergerak dari pendekatan konvensional menuju pendekatan yang semakin ilmiah, terukur, dan berorientasi pada long-term athlete development. Sekarang lebih luas, jadi lebih nyaman, lebih enak pastinya untuk latihan. Treadmill lebih banyak, sepeda juga lebih banyak, jadi walaupun bareng-bareng sama sektor lain, jadi nggak bentrok gitu. Anak tega bunuh ibu kandung. Usai jeda informasinya, tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, polisi masih memburu terduga pelaku pembunuhan terhadap ibu kandungnya di Ponorogo, Jawa Timur. Pelaku diduga kabur ke wilayah Gunung Kidul setelah menitipkan tas berisi senjata tajam yang digunakan untuk membunuh ibunya pada seorang tetangga. Suasana duka masih menyelimuti rumah keluarga korban bernama Nur Aini di Desa Golan, Kecamatan Sukorejo, Ponorogo. Sejumlah kerabat berdatangan untuk berbelasungkawa atas peristiwa tragis yang menghilangkan nyawa ibu malang ini. Garis polisi juga masih terpasang di sekitar lokasi ditemukannya jasad korban. Anak korban, Muhammad Gilang, juga tidak bisa menutupi rasa dukanya kehilangan ibu kandungnya. Ironisnya, sang ibu tewas di tangan kakak tirinya sendiri. Gilang tak menyangka kakak tiri yang selama ini dikenal baik dan perhatian justru berbuat brutal terhadap sang ibu. Pendiam, baik, pengertian juga. Sering ngobrol sama Mas juga? Sering. Akrab ya Mas? Dengar kabar ibu meninggal itu bagaimana masalahnya? Sempat shock gitu ya, kaget. Ya, terus nggak nyangka aja yang 4-5 hari yang lalu. Oh, terakhir ketemu. 4-5 hari saya. lalu. Oh, main ke sana. Oke, di rumah saya. Pas cerita sama saya itu ya dengan ekspresi marah gitu. Tapi ya enggak marah-marah gitu, ya penuh dengan dendam lah. Polisi masih terus melakukan pendalaman terkait dengan kasus pembunuhan ini. Hasil penyelidikan sementara, pelaku kabur ke wilayah Gunung Kidul, Yogyakarta. Dugaan ini muncul karena pelaku sempat meninggalkan barang berupa tas berisi senjata tajam pada seorang warga. Dugaan sementara, pelaku tega menganiaya ibu tirinya hingga tewas lantaran karena terlibat cekcok masalah keluarga dengan sang ibu. Tim penyidik melakukan pendalaman dan mendapatkan informasi keberadaan pelaku di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Masyarakat memberikan informasi bahwa pelaku memberikan tas dan kunci kendaraan sepeda motor untuk diserahkan kepada pihak berwajib. Jauh ini berdasarkan hasil pendalaman kami, memang ada ketidakcocokan antara pelaku dan ibu korban itu. Kini, tim SAR dan polisi dari Satreskrim Polres Ponorogo melakukan pencarian di wilayah Laut Selatan di kawasan Gunung Kidul, Yogyakarta. Hendra Setiawan, Kompas TV, Ponorogo, Jawa Timur. Seorang debt collector di Jombang, Jawa Timur dianiaya orang tak dikenal hingga mengalami sejumlah luka di tubuhnya. Polisi masih memburu pelaku. Udah, enak.
Dian Bayu Prakoso, seorang debt collector, diselamatkan warga sekitar usai meminta pertolongan lantaran mendapat penganiayaan dari orang tak dikenal di Jombang, Jawa Timur. Saat itu korban yang mengendarai motor dihentikan oleh pelaku yang berpura-pura menanyakan alamat. Namun setelah korban berhenti, pelaku langsung menganiaya dengan senjata tajam. Warga yang mendengar suara korban meminta tolong langsung melerai, namun pelaku melarikan diri. Dia itu di sini itu sudah luka-luka, lajeng rame-rame Pak RT ini keluar, berusaha dipisah, ternyata pelakunya langsung kabur. Polisi menyebut korban diduga sudah dibuntuti oleh pelaku sebelumnya. Polisi sudah mengidentifikasi sosok pelaku dan segera melakukan penangkapan. Jadi sampai saat ini kita sudah identifikasi pelakunya itu siapa. Sudah kita identifikasi, saat ini kita lakukan penyelidikan untuk kita kejar lebih lanjut. Terkait motif, kepolisian masih mendalami kemungkinan adanya kaitan antara aksi penganiayaan ini dengan pekerjaan korban sebagai debt collector. Muhammad Syafiuddin, Kompas TV, Jombang, Jawa Timur. Curah hujan tinggi sejumlah wilayah di kota Jember, Jawa Timur tergenang banjir. Puluhan sepeda motor yang nekat menerobos genangan mesin mati dan mogok. Banjir diakibatkan tersumbatnya saluran air dari sampah. Inilah air banjir yang merendam wilayah Jember saat terjadi hujan deras. Salah satunya di Jalan Kaliurang, Kecamatan Sumbersari. Ketinggian air banjir antara 50 cm hingga hampir 1,5 meter sehingga membuat pengendara terseret dan terjatuh. Puluhan pengendara sepeda motor yang nekat menerobos air banjir membuat mesin sepeda motor mogok dampak terkena air. Warga menutup akses jalan hingga air banjir surut agar pengendara sepeda motor tak melintas lagi. Banyak yang mogok dari tadi. Ini memang sering terjadi atau gimana, Mas? Kalau di sini sih kalau hujannya deras, lumayan deras ya sering banjir kayak gini. Sampai berapa ketinggian? Kalau ketinggian tergantung areanya sih, Pak. Kalau area yang di sini agak rendah, tapi kalau yang area depan Alfamart sana lumayan lebih tinggi. Sampai 1 meter, Pak? Lebih kayaknya sepinggang orang dewasa. Selain tingginya curah hujan, banjir di 13 titik di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Sumbersari, Patrang, dan Kaliwates ini juga disebabkan adanya saluran air tertutup sampah. Selain hujan deras, penyebabnya apa, Pak? Lebih banyak karena faktor ketidakdisiplinan ya. Dari selokan-selokan kita banyak sekali yang mungkin mampet tadi itu diduga, sehingga menyebabkan banjir luapan. Air tidak bisa mengalir masuk ke sungai dan terhambat kemudian masuk ke jalan-jalan. Meski banjir berangsur surut, namun banjir berpotensi lagi jika terjadi kembali hujan deras. Hal ini bisa terjadi bila sampah yang menyumbat saluran air tak segera dibersihkan. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya mengevakuasi seorang pria yang mengalami obesitas untuk dirujuk ke rumah sakit. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena bobot pasien yang mencapai lebih dari 200 kg. Petugas BPBD Kota Surabaya mendapat laporan permintaan bantuan medis dari warga di kawasan Pandugo Rungkut, Surabaya, Jawa Timur. Petugas diminta untuk membantu evakuasi seorang warga yang sedang sakit untuk dibawa ke rumah sakit. Kondisi pasien tidak kuat berjalan karena mengalami obesitas dengan berat badan lebih dari 200 kg. Proses evakuasi untuk membawanya dari dalam rumah ke ambulans berlangsung dramatis. Bahkan tandu penyelamat yang membawa pasien terpaksa didorong di lantai karena akan berisiko jika digotong. Menurut petugas BPBD Kota Surabaya Faruk Arya, pria tersebut mengeluh sakit perut. Pasien yang ingin ke rumah sakit namun tidak bisa dikarenakan untuk bobot ya, untuk kondisinya dengan berat badan kurang lebih 200 kilo. Jadi tidak bisa menaiki kendaraan sehingga menelpon 112 dan kami dari Pusko Timur dan Pusko Jember Sari meluncur ke lokasi. Proses evakuasinya sempat mengalami kesulitan atau seperti apa, Mas? Untuk evakuasi kita mengalami kesulitan dikarenakan untuk pasien juga duduk di bawah lantai ya, duduk di bawah lantai. Jadi kita evakuasinya untuk memindahkan pasien ke tandu basket. Kita mengalami kesulitan
Akhirnya kita menggunakan bed cover. Bed cover kita angkat kurang lebih 4 orang. Dibutuhkan lebih dari 6 orang untuk bisa mengangkat tubuh pasien ke dalam ambulans. Pasien akhirnya berhasil dibawa petugas BPBD Kota Surabaya ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan medis. Mahendra Trigenanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Kedai kopi penghobi kolektor Hot Wheels akan hadir usai jeda berikut ini, tetap di Kompas Pagi. Saudara, sebuah kedai kopi di Jember, Jawa Timur menjadi tempat berkumpulnya penghobi dan kolektor miniatur mobil Hot Wheels. Dari hobi itu mereka memiliki peluang investasi karena Hot Wheels edisi terbatas, langka, dan replika mobil tertentu mempunyai harga jual yang terus naik. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Pagi hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Kedai kopi di Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur ini selalu ramai oleh pengunjung. Mereka datang tidak hanya sekadar ngopi, tapi juga untuk memperkuat komunitas penghobi dan kolektor miniatur mobil atau Hot Wheels. Mereka datang tidak hanya dari Jember, tapi juga luar kota seperti Banyuwangi, Malang, dan Surabaya. Mereka datang untuk bertukar informasi soal Hot Wheels seri premium, terbatas, langka, dan replika mobil tertentu yang bisa memiliki harga jutaan hingga ratusan juta rupiah. Seperti Hot Wheels Redline buatan tahun 1970-an, Super Treasure Hunt, dan Prototype. Bikin menarik itu di beberapa seri Hot Wheels itu pasti ada yang diincar, terus ada yang namanya itu hunter namanya kan. Di beberapa, kalau misalkan orang-orang hunter itu kan biasanya kalau mainan-mainan Hot Wheels itu biasanya kan banyak tuh yang tersebar, terutama biasanya di minimarket. Nah itu yang bikin seru terkadang ya. Selain koleksi kita itu hunting ya. Pemilik kedai kopi Toto Handoko juga seorang kolektor. Ia memiliki ribuan koleksi yang terpajang rapi di kedainya. Beberapa koleksinya ada yang terjual mahal hingga berlipat-lipat dari harga awalnya Rp35.000. Ini hal yang unik ya. Di tempat usaha ada pajangan koleksi Hot Wheels yang dimana mungkin pengunjung kita tidak tahu, salah satunya mungkin sebagai kolektor juga, atau mungkin bisa mereka akhirnya jadi tertular jadi kolektor. Nah ini itu yang paling membuat saya kenapa saya ini sambil pajang mobil. Selain datangkan keuntungan, hobi ini juga memberikan kepuasan emosional, yakni bernostalgia dengan mainan masa kecil serta kepuasan berburu Hot Wheels langka. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur.